Jadi sebenarnya itu perselingkuhan merupakan aktivitas seksual ya di luar pasangan resminya. Kalau Anda memang sayang sama pasangan Anda, jangan diselingkuhin. Kalau sampai terjadi perselingkuhan, itu ada sebab di istri, ada di sebab di suami. It is not a marriage. That is not a marriage. Itu bukan satu perkawinan. Memang akhir-akhir ini kita sering melihat ya perselingkuhan di mana-mana. Public figure, ya, orang biasa, artis, bahkan di saat pandemi, di saat orang sedang susah-susahnya, kondisi sosioekonomi pada saat itu juga sedang sulit, ya, terjadi juga perselingkuhan. Jadi sebenarnya itu perselingkuhan merupakan aktivitas seksual, ya, di luar pasangan resminya. Bisa dalam konteks perkawinan, bisa juga dalam konteks belum menikah, lagi pacaran, ya. Nah, kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan ya, karena bagaimanapun juga kok kayaknya nih zaman sekarang orang-orang tuh kok nggak setia banget sih sama pasangan. Nah, sebenarnya penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya adalah nomor satu faktor komunikasi ya. Data-data yang kita kumpulkan dari Klinik Pak Supri itu sejak tahun 2000 sampai sekarang kita menangani masalah perselingkuhan, masalah perceraian, itu selalu dikaitkan dengan masalah komunikasi yang nggak nyambung. Ya, itu sekitar 55%. Komunikasi termasuk juga ada dendam dari pasangan yang tidak bisa diungkapkan, ya. Kemudian ada rasa kurang mencintai pasangan. Rasanya dulu menikah kok cinta, sekarang setelah menikah kok jadi hambar, ya. Kemudian komunikasi misalnya masalah mengenai kehilangan seseorang, kehilangan anak misalnya, itu juga bisa menimbulkan perselingkuhan ya, karena dianggap pasangan tidak bisa menjaga buah hati ya. Kemudian juga sering juga adalah amarah yang terpendam ya kepada pasangannya, juga ada yang tidak terselesaikan melalui komunikasi yang baik ya. Faktor seks itu yang kedua ya, itu bisa mencapai sekitar 30 sampai 35%. Faktor seks dan penampilan ya. Oleh karena itu penampilan juga harus dijaga ya. Mengapa sih di Klinik Pak Supri banyak terjadi perselingkuhan itu ketika usia pasangan itu 40 tahun ke atas ya tadi ya. Banyak laki-laki, ada ya yang selingkuh itu bukan cuma laki-laki saja, perempuan juga sama. Kita kalau dapatkan di Klinik Pak Supri itu data-datanya sekitar 2 di antara 3 laki-laki, itu juga sudah diteliti oleh sahabat saya dulu ya, almarhum dari Dr. Nael Tobing. Kemudian juga kalau perempuan sekitar 2 di antara 5 ya. Artinya apa? Artinya bahwa begitu rentannya ya pengkhianatan terhadap perkawinan, pengkhianatan terhadap pacaran itu ya. Kalau masih pacaran mungkin kita masih, meskipun tidak bisa ditolerir, masih bisa mengerti lah ya, tetapi di dalam perkawinan ya, setelah di upacaranya, ada beberapa upacara sampai dilakukannya itu di tempat-tempat suci ya, di masjid, bahkan ada yang sampai di Ka'bah ya. Tetapi kok harus berakhir dengan perselingkuhan tadi ya. Komunikasi, faktor seks dan penampilan sekitar 30-an%. Seks karena bosan, paling banyak tuh bosan. Pasangan tidak mau melakukan variasi, pasangan tidak romantis. Ini paling sering terungkap di dalam konsultasi bersama dengan pasien. Pasangan tidak tidak kreatif, itu saja, terlalu kolot, nggak mau mencoba gaya-gaya, variasi yang lain banyak ya. Penampilan sama, pasangan yang sudah mulai gemuk, mulai botak ya. Ada beberapa juga pasangan punya kebiasaan buruk, merokok, sehingga kalau melakukan hubungan seks itu menjadi bau dan sebagainya. Oleh karena itu ya,
masalah-masalah seks ini juga harus diperhatikan dengan benar. Yang lainnya adalah masalah keuangan, ini juga cukup banyak, sekitar saya menemukan sekitar 15-20% ya. Itu pandemi ya, kemudian si suami juga seringkali karena malas, gak mau kerjanya sedapat-dapatnya aja, tidak mau kerja keras. Istri juga begitu, pengennya menghabiskan uang suami tapi gak mau kerja. Ya mau diapain lagi? Ya, Anda sudah mendapatkan pasangan seperti itu, ya mestinya dari dulu udah diomongin kalau dua-duanya mesti kerja, ya, bahwa dua-duanya juga mesti menghasilkan dan kemudian sama-sama saling menyumbang di dalam ekonomi rumah tangga. Ya mesti dari dulu dong diomongin, jangan sekarang ketika uang sudah mulai kurang kemudian malah menyalahkan, habis lo sudah kerja, atau menyalahkan si suami, lo sih kerjanya begitu-begitu aja. Bersyukur kita masih bisa kerja di era-era seperti ini ya. Kemudian juga masalah-masalah yang lain adalah yang tadi saya katakan juga, misalnya seringkali juga karena masalah nggak punya anak dan sebagainya. Tetapi yang jelas adalah semua itu bisa diselesaikan kalau kita punya mekanisme komunikasi yang baik. Kalau kedua-duanya mengerti bahwa kita itu tidak menikah dengan dengan malaikat, bahwa Anda tidak menikah dengan pangeran yang datang, yang cakep, berkuda, dan kemudian membawa Anda ke istana. Tidak. Anda juga tidak menikah dengan seorang bidadari yang cantik, yang selalu awet muda seumurnya, dan kemudian dia pandai bernyanyi, pandai membahagiakan, kemudian pandai memasak, pandai menari, pandai di atasnya. Tidak. Anda menikah dengan manusia yang penuh dengan segala kekurangan. Laki-laki yang penuh dengan kekurangan, perempuan juga penuh dengan kekurangan. So apa? Ya, Anda harus mengerti kekurangan-kekurangan itu juga harus dimengerti ketika Anda masih dalam penjajakan, masih pacaran. Makanya mengapa pacaran itu juga kita harapkan bisa memberikan salah satu solusi karena ada beberapa mengatakan nggak perlu pacaran, terserah, tapi adalah solusi paling tidak untuk mengenal bahwa kita tidak membeli kucing dalam karung, kita tidak membeli sesuatu yang tidak kita ketahui. Ingat loh, kita tuh kan menikah tuh berpuluh-puluh tahun, sampai perkawinan emas 50 tahun, bahkan mungkin lebih lagi platinum 75 tahun bisa saja terjadi ya. Oleh karena itu, sekali lagi, oleh karena itu, ketika mau menikah, memutuskan menikah, memilih untuk menikah, coba jajakin cocok apa enggak sih. Jangan aduh gue nikah sih, habis usia gue udah di atas 30, habis gue nikah udah dipaksa-paksa sama orang tua gue harus nikah, jadi gue sedapatnya aja deh. Nanti juga cinta itu tumbuh katanya dalam suatu perkawinan. No, tidak bisa begitu ya, tidak bisa begitu. Makanya ada jeda, berikanlah kesempatan mereka untuk saling menjajaki, dan ketika sudah yakin dan makanya ketika ditanyakan, Anda yakin nih menjadikan dia menjadi pasangan Anda yakin nih sebagai laki-laki dia bertanggung jawab, bisa memberikan nafkah, sebagai laki-laki dia bisa menjadi pelindung buat Anda yang perempuan, Anda yakin nih sebagai laki-laki dia juga bisa memberikan kenyamanan buat seluruh keluarga. Demikian juga Anda yakin nih perempuan ini tidak hanya sekedar cantik tapi juga bisa mengurus rumah tangga. Anda yakin ini bahwa perempuan ini juga bisa sayang sama keluarga Anda dan sayang dengan semuanya. Karena kita di Indonesia menikah bukan cuma laki satu, perempuan satu, yang lain-lain sih gua masa bodo amat. Oh enggak, kita menikah dua keluarga besar, bisa saling menerima. Makanya ada acara lamaran, ada acara perkenalan antar keluarga, ada acara saling mengerti. Nggak usah lah kalau kita nikah, belum nikah udah kita pakai perjanjian pranikah. Kalau menurut saya sih oke-oke aja. Ya, kalau menurut saya, tapi kalau mungkin saya ini tipe orang zaman jadul ya udah kalau nikah apa sih, kita harta kita akan cari bersama-sama
karena kita hidupnya dari nol ya, kecuali Anda memang menikahi orang yang sudah kaya mungkin ya, dan Anda hanya mau morotin atau Anda hanya mau menghendaki kekayaannya, bisa ya pakai perjanjian pernikahan. Tapi kalau kita yang dari nol, pacarannya sejak SMA, sejak mahasiswa, atau ketemu di pekerjaan di kantor yang sama-sama, kita kerja yang sama-sama, kita menjalani kehidupan dengan segala sesuatunya dijalani aja, ya udahlah. Kalau menurut saya ya, boleh Anda berpendapat yang lain, tapi menurut saya udah, kita sih nikah dengan tentunya dengan harapan, dengan selalu doa bahwa dia akan menjadi pasangan kita seumur hidup, kita sampai punya cucu, kita juga tua sakit diurusin, ya kita akan cari begitu ya. Jangan udah sekian nikah 20-30 tahun ya, 10 tahun, 20-30 tahun harus berpisah hanya karena gak cocok, gak sesuai lagi misinya, ya gak usah lah. Sedih saya kalau dengar kayak gitu, bukan apa-apa. Yang kasihan siapa? Tuh, dampak perselingkuhan yang kasihan siapa? Anak-anak tuh gak bisa dilahirin loh. Anak-anak itu adalah hasil buah cinta kita. Ya, tapi kan aku tetap bertanggung jawab kok, aku kasih uang, aku kasih bulanan, aku kasih semua. Tidak, kalau kehadiran Anda, ibu, kehadiran ayah tidak ada, tetap ada yang kurang pada anak-anak itu. Anak-anak itu tidak akan mengatakan bahwa dia sedih loh. Lama-lama juga terbiasa kok. Lama-lama juga dia bisa mengerti kok. Enggak juga. Anak-anak itu menyimpan di dalam hati. Ya. Bahkan ketika dia menikah lagi, mungkin karena Anda begitu mudah melakukan perceraian, anak-anak juga mama juga dulu cerai kok, aku mudah-mudah aja kalau sekarang kawin cerai, biasa aja tuh. Nah, banyak yang begitu. Padahal di dalam, bukan saya muslim ya, di dalam Islam sendiri perceraian memang dibolehkan, tapi itu udah hal yang dibenci oleh Allah. Aduh, jangan sampai kita jadi dibenci oleh yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita dibenci oleh Allah. Kalau bisa, kalau oleh manusia oke lah, masih oke lah. Tapi kalau sampai Allah yang membenci kita, bagaimana? Dia yang memberikan kita segala-galanya, kebahagiaan, uang, semua. Terus dia membenci kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya kalau bisa pertahankan. Kalau nggak bisa Anda berdua menyelesaikan, datangi konsultan perkawinan. Banyak kok, mau ke BP7, mau ke dokter, mau ke psikolog, mau ke ustadz. Saya yakin semua akan berusaha untuk mempertahankan perkawinan, kecuali kalau memang sudah nggak bisa diapa-apain lagi, ya, dan tanda kutip ya, dia nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, kalaupun udah nggak bisa diapa-apain lagi, kenapa lo kawin dulu sama dia, ya kan? Nah, jadi saya selalu mengatakan, please lah, ya, kalau Anda memang sayang sama pasangan Anda, jangan diselingkuhin. Kalau Anda memang kurang pasangan Anda, terima, bersabar, bersyukur, make it simple in life. Ya. Oh, gampang aja dokter ngomong begitu, nggak ngerasain sih. Nah, selalu kan mengatakannya begitu. Sering pasien-pasien saya juga begitu. Kalau saya bilang, "Bu, maafin dong suami Bu." Tenang aja dokter laki, tenang aja dokter akan ngebelain laki karena itu juga laki. Bukan. Artinya saya sih ngebelain bukan laki ngebelain perempuan. Kalau sampai terjadi perselingkuhan, itu ada sebab di istri, ada sebab di suami. Ya, jadi kalau suami pun mengata-ngata istrinya memang dia cuma keturunan begini, memang dasar wanita jangan, tidak. Pasti ada kesalahan dari suami, ada pasti kesalahan dari. Dan satu hal yang memang paling berat di dalam menjalani kehidupan relationship dengan orang lain, dengan pasangan itu adalah yang pertama kan memberi apapun tanpa pamrih. Dua, mencintai, itu masih bisa lah. Tapi yang ketiga, memaafkan adalah yang paling sulit. Memaafkan suami karena berselingkuh, memaafkan istri karena berselingkuh, itu paling sulit. Saya menemukan di klinik Pak Sutri sendiri ya, sering banget untuk bisa memaafkan. Aku maafin tapi aku nggak bisa lupain. Hal-hal yang seperti ya, kalau maaf ya lupain, udah.
ada faktor-faktor Anda juga di situ penyebabnya. Nggak semuanya, ya. Apakah faktor-faktor itu yang kita cari dan kita konsulkan sama psikolog, sama konsultan perkawinan, sama konsultan seks, sama ustadz, sama BP7, sama orang tua kita, karena pada prinsipnya mereka pun tidak senang kalau Anda harus berpisah, apalagi kalau sudah punya anak. Sekali lagi, apalagi kalau sudah punya anak. Ya, apa sih yang harus dilakukan oleh pasangan kalau pasangan saya sudah selingkuh? Ya itu tadi, maafin, kasih kesempatan dia. Kasih kesempatan, saya kasih kesempatan, oke, tapi jangan tiap kali tiap kali berantem diomongin tiap kali hubungan seks diomongin, lo bandingin dong, rasanya enak nggak sama selingkuhan lo sama gue? Nah itu kan nggak bisa. Bagaimana sih suami akan, oke, dia udah salah, udah ngaku, udah ampun, udah apa, tapi selalu ngebanding-bandingin, enakan mana ciumannya, enakan gue apa sama tuh cewek, orangnya gimana? Nah, nggak usah dibanding-bandingin lah. Ya, karena kalau kita sudah maafkan ya sudah, kalau kita maafkan itu sudah melupakan sudah. Ya, saya juga mungkin salah, mungkin saya terlalu sibuk, mungkin juga saya tidak kurang perhatian pada suami, mungkin suami juga bekerja terganggu oleh lingkungannya, kan sebab itu kan bisa eksternal. Teman-temannya memang kerjaannya teman-teman yang ya membawa ke arah-arah ke hawar-hawar yang ngarah-ngarah ke situ, teman-teman golf yang ngajakin golf selubang, itu kan kayak gitu kan nggak gampang menghindarkannya. Atau juga teman-teman perempuannya juga sama, perempuan-perempuan sosialita yang menganggapnya udah kita open marriage aja, lo boleh selingkuh sama orang, lo juga boleh tidur sama laki yang lain, lo juga boleh tidur sama perempuan yang lain. It is not a marriage. That is not a marriage. Itu bukan satu perkawinan. Kalau boleh kayak gitu, ngapain lu kawin? Ngapain lu punya anak? Perkawinan yang baik adalah kita sama-sama membesarkan anak-anak dengan cinta. Kita sama-sama menerima kekurangan, melebihi kelebihan pasangan, diterima kelebihan, terima juga kekurangan. Jangan kita terima, abis dia cakep sih dulu, abis dia lucu, abis dia tuh orangnya getap, tapi kan yang namanya popularitas, yang namanya cakep itu kan berkurang juga pada akhir-akhirnya. Terus dia cantik, dia tuh seksi, bahenol dan sebagainya, kan semua juga berkurang sampai kita tua juga. Bisa nggak? Bisa membayangkan nggak sih? Kan kamu tahu tuh sekarang di komputer, kita sekarang masih umur 20, kalau 60 kayak gimana di tampang kita, 70 kayak tampang kita kayak apa saja. Sering lihat ya di Facebook bintang-bintang idola saya, misalnya katakanlah Brad Pitt, katakanlah si misalnya si Antonio Banderas, bahkan dulu Charles Bronson ketika udah tua jelek banget, bahkan si pemain 007 Pierce Brosnan pun ketika udah tua yang segitu cakepnya udah berkurang. Ya jadi artinya apa? Yuk kita coba untuk menjaga dari perselingkuhan dengan setia kepada pasangan, menerima kelebihan dan kekurangannya. Saya kasih tips ya. 1, sabar, syukur, simpan, jadikanlah itu menjadi fondasi di dalam rumah tangga. Yang kedua, mencintai, memberi dan memaafkan. Dan itu adalah hubungan relasi kamu dengan pasangan. Dan yang ketiga, jangan lupa relasi dengan Tuhan. Setiap sholat, setiap kamu ke gereja, setiap kamu beribadah misalnya di wihara, di candi, dimanapun, kamu selalu memohon kepada yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah perkawinanku selalu Engkau jaga sehingga kami menua nanti dan bisa sama-sama sampai mengurus cucu-cucu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan yang mau selingkuh mikir, yang sudah selingkuh mau bercerai mikir, dan mencari pertolongan. Yuk kita sama-sama buat keluarga yang sehat, karena dari keluarga yang sehat timbul kekuatan, timbul menjadi bangsa kita bangsa yang kuat.